Baik, yang kedua silakan. Ya, izin Bu, saya Rio dari Tribun Lampung mau bertanya terkait pelaku yang sejauh ini sudah ada yang diamankan. Sejauh ini pelakunya diamankan di mana dan apakah udah ada pemeriksaan khususnya dari Danrem atau Pangdam terhadap pelaku ini? Mungkin itu dari saya, Bu. Yang terakhir silakan. Izin Jenderal Tommy dari bertanya, Detikcom. Yang mau saya tanyakan itu sampai saat ini dari pengakuan oknum ini senjata itu dibuang kemana? Terus selanjutnya sudah dilakukan tes urin terhadap si oknum TNI ini dan hasilnya seperti apa? Sama statusnya sudah tersangka atau masih saksi? Itu aja. Baik, cukup ya untuk sesi terakhir ini. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Baik, yang dari Kompas TV tadi ya, Kompas ya, menanyakan. Coba diputar foto udara yang lokasi itu. Fenomena sabung ayam. Jadi dari keterangan saksi yang ada selama ini kegiatan tersebut itu dilakukan yang mengundang pemain-pemain dari luar, ya pemain-pemain dari luar. Kita bisa katakan pemain-pemain dari luar berdasarkan juga dari hasil di TKP ditemukan banyak kendaraan yang platnya bukan BE tetapi dari Sumatera Selatan, plat BG, bahkan plat A, AG, ya, jadi dari luar. Baru kali ini dilaksanakan invitation ini dilakukan di Lampung. Kemudian yang dimaksud daerah Texas itu apa sih? Ya. Kalau Texas sekarang mungkin gedung-gedung, ya. Tetapi ini adalah lokasi tempat arena judi sabung ayam tadi. Mobil-mobil itu tadi itu bukan mobil pelaku, tetapi karena ini kita sudah datang ke TKP sehingga itu mobil dari petugas. Tapi sebetulnya kendaraan-kendaraan itu ada di itu kebun karet. Yang ini punya petugas. Ya jangan salah persepsi. Yang sebelah kanan baris ini punya petugas gabungan dari Polres, dari Polda, dari Kodim, dari Korem, dari POM, semua ada di sini. Nah itu yang ada di sana, di dalam. Ya, itu. Jadi memang sangat terpencil dan rumah yang ada di situ hanya satu, yang beratap hanya ada satu. Ini ada di kawasan HTI register 44, ya, kawasan register 44. Berdasarkan keterangan dari pemain dan mereka yang ada di sana, informasi bukan pemilik lahannya ya, pemilik gelanggangnya itu adalah oknum tadi. Tapi ini harus kita dalami, semua harus kita uji, harus kita kunci dengan alat bukti. Sehingga orang tidak bisa mengatakan asal-asalan katanya semua harus firm. Mungkin terjawab ya untuk Kompas TV tadi ya. Ya ini persepsi, tetapi kita berbicara fakta. Fakta di lokasi, ya, TKP tempat perjudian sabung ayam itu, ya seperti itu. Seperti itu. Jarak tempuh, waktu tempuh dari kota Kabupaten Waikanan ke lokasi itu hampir 3-4 jam, siang hari. Malam hari tidak ada lampu. Ya, jadi
kondisinya seperti itu. Pelaku tidak mungkin mencari tempat yang ramai, pasti tempat yang sepi. Ya. Terjawab ya? Saya rasa cukup. Silahkan nanti yang berikutnya nih ada 3 pertanyaan mungkin bisa dari Pak Panglima. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personil saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Yang berikutnya ya masalah senjata. Nah, ini sampai sekarang ini kita sedang mencari alat bukti tersebut ya untuk memperkuat dari keterangan yang ada sehingga kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar rakitan ataukah senjata pabrikan dan sebagainya. Karena juga tadi kan disampaikan kelongsong atau selongsong yang ditemukan itu ada 3 jenis ya, berarti kan kira-kira ya teman-teman tahu berarti di situ ada 3 jenis senjata kira-kira seperti itu. Tapi apa senjatanya bagaimana itu yang perlu kita cari ya bersama-sama dengan tim dari Polda Lampung. Masalah tes urin ya tadi ya terakhir ya. Kita belum melaksanakan tes urin, tetapi dari indikasi secara fisik kedua orang oknum ini sehat ya, sehat normal ya. Jadi sampai sekarang belum ya, tetapi kalau ada indikasi yang mengarah misalnya sebagai pengguna akan kita laksanakan untuk tes urin. Demikian, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa ini yang bisa kami sampaikan dan ini cukup untuk sampai dengan di saat ini. Insya Allah ke depan setiap perkembangan akan kita sampaikan dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung bahwa kami tetap solid, ya, kami tetap sinergi. Proses yang ada akan dilakukan secara transparan, kemudian kita juga bersinergi dalam melakukan pengungkapan ini. Tadi sudah saya sampaikan, kita saling mengisi, saling melengkapi. Apa-apa yang ditemukan, kita coba cari alat buktinya untuk bisa melengkapi persangkaan kepada setiap-tiap yang nanti akan ditetapkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja kita saksikan konferensi pers yang disampaikan oleh pihak Kapolda Lampung bersama dengan pihak Pangdam II Sriwijaya terkait dengan perkembangan kasus tewasnya 3 anggota polisi yang tengah bertugas dalam melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Provinsi Lampung. Ada beberapa update terkait dengan investigasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Polri maupun TNI terkait kasus ini, pemirsa, di mana polisi bersama TNI telah menggelar olah TKP, kemudian meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk 2 orang oknum anggota TNI yang telah menyerahkan diri dan saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kemudian pihak kepolisian dan TNI juga telah melakukan atau mendapatkan hasil dari otopsi ketiga jenazah, yang mana dari otopsi ini ditemukan bahwa terdapat beberapa luka di bagian tubuh jenazah dan 3 luka ini ditemukan di mana ada 2 korban yang mengalami luka di bagian kepala, kemudian 1 korban mengalami luka tembak di bagian dada. Dan selain itu juga ditemukan
di 2 korban. Ini ada proyektil yang sudah terpecah dan di 1 korban proyektil yang masih utuh. Terkait dengan temuan proyektil ini, pemirsa, menjadi temuan yang penting menurut kepolisian karena akan dilakukan uji laboratorium forensik untuk mengetahui apa jenis senjata yang digunakan oleh para pelaku atau oleh pelaku untuk melakukan tembakan ke arah anggota polisi yang tewas. Selain itu, dari hasil olah TKP juga ditemukan ada sejumlah selongsong peluru, tepatnya adalah 13 selongsong. Rinciannya ada 8 butir kaliber 5 mm, 3 butir kaliber 7 mm, dan 2 butir kaliber 9 mm. Temuan ini juga termasuk penting karena nantinya akan dilakukan uji laboratorium forensik. Karena sampai saat ini pemirsa, pihak kepolisian masih terus mendalami apa jenis senjata yang digunakan, kemudian apakah ini senjata rakitan atau senjata pabrikan, berapa panjang laras dari senjata ini akan menjadi temuan yang akan terus didalami oleh pihak kepolisian untuk mengetahui termasuk siapa yang menjadi pelaku dari gugurnya 3 polisi di Provinsi Lampung. Dan penegasan yang juga disampaikan oleh Pangdam 2 Sriwijaya, pemirsa, bahwa maksud kami 2 oknum anggota TNI yang menyerahkan diri ini, mereka masih berstatus TNI aktif dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya di Denpom Lampung. Masih berstatus sebagai saksi, belum dilakukan tes urin terhadap 2 oknum anggota TNI yang menyerahkan diri ini, namun disampaikan oleh Pangdam bahwa keduanya dalam kondisi sehat dan bisa memberikan keterangan. Tadi juga sempat disampaikan pemirsa dalam konferensi pers ini bahwa dari pihak kepolisian selain telah melakukan olah TKP kemudian mendapatkan hasil otopsi, ini juga sudah terus melakukan koordinasi dengan TNI dalam joint investigation atau penyelidikan secara bersama-sama. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Kemudian seperti dijelaskan oleh Kapolda Lampung, bahwa kondisi di TKP atau tempat kejadian perkara judi sabung ayam ini pemirsa, ini menjadi satu lokasi yang terpencil, hanya ada 1 rumah di lahan tersebut. Dan digambarkan oleh pihak polisi bahwa waktu tempuh dari pusat kota Waikanan ke lokasi ini hampir mencapai 4 jam. Kita lihat bersama juga dari visual bahwa kondisi jalan ini belum beraspal, ketika malam hari tidak ada lampu jalan untuk menerangi, sehingga ini masih didalami siapa sebetulnya pemilik dari gelanggang judi sabung ayam ini. Apakah ini melibatkan adanya oknum satuan tertentu, masih harus melalui penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.